jika terpilih nanti menjadi ketua umum partai dari P3 ini masuk pada partai yang sedang tidak baik nih Pak ya. Berarti sedang tidak baik, harus banyak yang sedang dibenahi. sakit lah. Sedang sakit ya. Jadi P3 itu harus berubah, bertransformasi dari partai kader itu ke partai massa. Sebab yang lain sudah berubah begitu. Ternyata partai kader saja banyak kelemahan. Bagaimana P3 ini mampu merubah wajahnya secara bertahap barangkali dari sistem partai yang tradisional ke partai yang modern dengan kepemimpinan yang kolaboratif. Nah, tentu harapan yang keempat, muktamar berjalan lancar, muktamar juga menghindari perpecahan. Baik. Ini yang paling penting. 3 kali muktamar P3 ini pecah. Halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik pada program wawancara khusus. Kali ini di Studio Tribun Jabar telah hadir Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Kota Tasikmalaya, ada Pak Agus Wahyudin. Apa kabar Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini langsung dari Tasik atau seperti apa nih Pak? Ya, tadi malam kita. Oh, tadi malam. Ya, Ya. tadi malam kita ke DPW karena ada undangan dari DPW. Oke. Baik Pak. Nah, kita mau membahas tentang persiapan muktamar nih Pak ya. Persiapan muktamar Partai Persatuan Pembangunan yang akan diselenggarakan nanti di Jakarta. Di Jakarta. Pak? Di Jakarta. Nah, seperti apa Pak untuk persiapan-persiapan dari mungkin DPW di Jawa Barat dan mungkin panitia-panitia pelaksana nanti seperti apa Pak? Sampai saat ini seperti apa persiapannya? Ya, terima kasih. Tentu untuk persiapan muktamar ini ada yang serentak secara nasional. Ya. Nah, tentu ada yang dilakukan oleh hanya tingkat DPP saja. Ya. Kalau DPP kan nggak bentuk OC dan SC. Ya. Kalau di daerah itu diinstruksikan untuk melakukan rangkaian musyawarah kerja cabang, musyawarah kerja wilayah. Ada yang musyawarah kerja cabang itu fokus kepada program yang akan datang dengan usungan transformasi itu. Ada yang sudah lari kepada kandidat, macam-macam. Tiap DPC tentu berbeda-beda. Nah, tentu hasil mukercap DPC itu dibawa kepada Mukerwil Jawa Barat. Dan akhirnya di Mukerwil Jawa Barat, kemarin Jawa Barat resmi mengusung Pak Agus Suparmanto. Oke, hasil Mukerwil dari Jawa Barat. Iya. Ada muncul nih Pak Agus Suparmanto nih Pak. Nah, sosok ini apakah ini termasuk orang lama nih Pak di P3 atau ini adalah tokoh yang kita ketahui bahwa beliau ini adalah mantan Menteri Perdagangan ya Pak ya? Iya. Beberapa waktu yang lalu, periode yang lalu. Apakah ini sosok baru Pak di lingkungan keluarga P3 nih Pak? Iya. Ya, tentu di lingkungan keluarga besar P3 ini sosok baru ya. Ya. Tapi kan dengan usungan tema transformasi P3 itu Jawa Barat berpikir sudah tidak lagi harus berpikir baru atau lama. Kan yang namanya transformasi itu kan perubahan bentuk, perubahan bentuk, perubahan sifat, perubahan ketatakerjaan dan lain sebagainya, itu namanya transformasi. Jadi dalam rangka transformasi Jawa Barat di hasil Mukerwil itu sudah tidak berpikir lagi sosok baru dan sosok lama. Baik. Yang penting mampu mengejawantahkan keinginan-keinginan Partai Persatuan Pembangunan yang dijabarkan dari beberapa poin rekomendasi Mukerwil. Ya. Oke. Baik Pak, dari Mukerwil Pak, ada 27 Pak ya, kota kabupaten yang ada di Jawa Barat ini. Nah, seperti apa Pak respon dengan munculnya nama sosok baru di lingkungan dari P3 ini? Apakah semuanya langsung otomatis menerima atau ada gejolak atau dinamika saat Mukerwil itu Pak? Ya tentu dinamikanya ada. Ya.
dinamikanya ada. Karena apa? Karena P3 ini partai yang sudah malang melintang, Ya. partai lama yang awalnya memang belum terbiasa dengan sosok dari luar partai. Oke. Baik. Ya, tetapi setelah mengalami permusyawaratan di DPW dengan berbagai macam pertimbangan, akhirnya kita sepakat bermusyawarah. Yang namanya musyawarah itu kan ikhrajur ra'yi, mengeluarkan pendapat dari semua pendapat itu, baik yang setuju dari luar maupun setuju dari dalam, bersepakat. Akhirnya ya dalam rangka transformasi itu kita tidak lagi berpikir ini harus dari luar, ini harus dari dalam. Sepakat mengusung Pak Agus Suparmanto walaupun mereka dari luar. Oke. Baik. Dari Kalau belum jadi kader lah gitu. belum jadi kader ya. Belum jadi kader. Oke. Bagaimana respon Pak Agus Suparmanto nih Pak? Dipercaya atau diusung dari Ya. P3 khususnya Jawa Barat ya. Ini kan salah satu provinsi yang terbesar. Suaranya juga terbesar saat pemilu kemarin itu. Seperti apa responnya di saat Jawa Barat mengusung nama Agus Suparmanto ini Pak? Ya, beliau menyampaikan berterima kasih walaupun tentu kami juga paham bahwa tugas yang sangat berat. P3 sekarang itu beda dengan P3 ketika masih punya parlemen di Senayan. Ya, tentu PR-nya terlalu besar gitu. Tetapi dengan keikhlasan beliau dengan kerendahan hati siap untuk bersama-sama membangun P3 dan kembali menasional gitu. Sekarang kan P3-nya melokal dulu gitu lah sekarang. Di masing-masing kota kabupaten Pak, dan provinsi ya. Provinsi. Kita masih besar di lokal itu. Di nasional aja. Di Jawa Barat juga masih cukup masih kuat cukup dan vokal kuat, Pak ya. iya. Oke, baik Pak. Sosok Agus Suparmanto nih Pak. Tentunya ada pertimbangan dari DPW Ya. Jawa Barat ya, P3 Jawa Barat. Nah, apa nih Pak yang dilihat dari sosok Agus Suparmanto ini untuk sebagai nahkoda P3 di periode 2025-2030 nanti Pak? Ya, kalau kriteria kan sebetulnya bisa subjektif ya. Artinya semua orang bisa membangun kriteria. Ya. Tetapi setidaknya kalau P3 berpikir bahwa kita ini sampai hari ini belum keluar, masih menyampaikan bahwa kita berajaskan Islam. Baik. Pemimpin dalam Islam itu kan disebut dalam ketika dalam suasana kacau, suasana tidak biasa gitu, dibutuhkan seorang pemimpin yang kata Quran itu disebut bastotan bil ilmi wal jismi. Jadi berkemampuan itu dari berbagai segi. Apakah segi kemampuan dari ilmunya, segi fisiknya, dan tentu segi finansialnya. Karena partai kita ini berat untuk bersaing dengan partai-partai lain yang sudah eksik di Senayan. Nah, kriteria inilah barangkali yang kemarin oleh teman-teman di Jabar itu diambil. Oh, inilah sosok yang kira-kira bisa mampu mendorong P3 bertransformasi, merubah bentuk, merubah gaya, merubah sifat. Itu ya. Karena apa? Karena transformasi kepemimpinan itu harus mampu membangun iklim. Oke. Iklim itu dibangun oleh kepemimpinan. Beda dengan kultur ya. Kalau kultur itu tentu dibangun oleh founding father, pendiri. Di tengah-tengah founding father, para muassis sudah tidak ada pengaruhnya periode-periode yang lalu gitu, yang lama. Nah, sekarang dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu membangun iklim organisasi. Nah, kami Jawa Barat melihat bahwa sosok ini ada. Ya, walaupun tentu ini ujian lah kan ya, ujian. Karena berhasil dan tidak berhasil membangun organisasi itu kan pasca. Tapi kan membangun harapan juga penting. Begitu. Jadi Pak Agus ini adalah untuk Jawa Barat. Untuk Jawa Barat itu mampu membangun harapan itu saja. Oke. Baik, berarti Pak Agus Suparmanto ini akan jika terpilih nanti menjadi ketua umum
partai dari P3 ini Ada target. masuk pada komunitas atau masuk pada partai yang sedang tidak baik nih Pak ya. Ya, Berarti sedang tidak baik, harus banyak yang sedang dibenahi. sakit lah. Sedang sakit ya. Oke, baik. Apa Pak target utama Pak yang diberikan kepada Pak Agus Parmanto ini untuk kepemimpinannya jika nanti terpilih? Ya, pertama di tengah-tengah P3 mendeklirkan dirinya sebagai partai yang nasionalis, Ya. tentu karena berajaskan Pancasila. P3 juga menerapkan gaya yang inklusif, artinya gaya yang akan merangkul, menerima, terbuka untuk siapapun, dan itu yang diinginkan oleh partai modern. Partai modern itu disebut dengan partai massa sekarang. Jadi P3 itu harus berubah, bertransformasi dari partai kader itu ke partai massa. Sebab yang lain sudah berubah begitu. Baik. Ternyata partai kader saja banyak kelemahan. Nah, sekarang harus berubah menjadi partai massa. Ya, salah satu instrumennya harus terbuka untuk siapapun. Ya. Harus terbuka untuk siapapun. Oleh karena itu, Pak Agus ini atau diberi beban oleh Jawa Barat, pertama bagaimana P3 bisa masuk kembali ke Senayan. Ya, dengan target apakah 30 kursi atau 40 kursi, ya nanti itu DPP yang akan merumuskan. Ya. Tetapi Jawa Barat hanya mentargetkan P3 harus masuk lagi di Senayan. Karena itu kunci suksesnya sebuah partai politik. Ya. Partai politik belum dikatakan sukses kalau hanya bisa ikut pemilu saja. Sementara belum mampu menyimpan keterwakilannya di Senayan sana. Kan kasihan rakyat kita P3. Dia sudah capek-capek memilih, tidak lolos di parlemen. Itu satu. Target yang kedua, bagaimana P3 ini mampu merubah wajahnya dari secara bertahap, barangkali dari sistem partai yang tradisional ke partai yang modern dengan kepemimpinan yang kolaboratif. Ya. Dunia sekarang kan sudah dunia berubah. Kepemimpinan yang baik itu yang kolaboratif. Tentu kepemimpinan kolaboratif itu instrumennya banyak. Apa yang harus dibenahi? Nah, itu ada sekitar Jawa Barat kalau nggak sekitar 8 sampai 10 poin menyampaikan bahwa ini loh yang harus diperbaiki sekarang. Cukup banyak juga Pak ya? Ya, banyak. 8 sampai 10 poin yang harus diperbaiki ya? Ya, tapi setidaknya kelompok besarnya paling 4 lah gitu ya. Tapi ya fokusnya itu ada 8 dan mengerucut lagi menjadi 4 poin. Dan itu 4 poin itu sebetulnya mengadopsi dari Undang-Undang Partai Politik. Di mana tugas dan fungsi partai politik itu di situ. Dan karena Jawa Barat merasakan selama ini yang tidak berjalan itu yaitu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Partai Politik, rekrutmen, pengkaderan dan lain sebagainya, itulah tidak kurang maksimal berjalan. Oke, Pak, tadi menarik yang Bapak sampaikan bahwa P3 ini sudah mulai perlahan berubah dari partai yang tradisional menjadi yang modern. Nah, apakah ini juga mengarah pada terkait dengan kesetaraan gender nih Pak, untuk para kader-kader ini? Seperti apa Pak? Ya, itu ya bagian terpenting ya kan. Kalaupun amanat undang-undang hanya 30%, apapun 30%, di sini 30%, di partai politik 30%, keterwakilannya sekian-sekian. Tetapi faktanya kan, pertama P3 juga belum mengalokasikan secara full untuk itu. Yang kedua, ada ya karena P3 belum bertransformasi dengan baik. Nah, kader perempuan itu belum sepenuhnya tertarik dengan P3. Nah, sumbat masalahnya di mana? Sumbat masalahnya di mana? Toh yang padahal kalau kita lihat faktanya, yang punya pengajian di daerah itu P3.
Yang punya tabligh akbar di daerah itu P3. Yang punya majelis taklim itu di daerah adalah P3. Dan itu biasanya lebih banyak diisi oleh perempuan. Tetapi untuk masuk kepada politik praktis, apa nih masalahnya? Nah, masalah ini yang harus dibedah oleh DPP nanti. Hasil muktamar itu apakah harus membentuk divisi khusus misalnya, atau badan khusus lah tentang itu yang menangani itu. Pak, selain wilayah Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, yang mengusung Pak Agus Suparmanto ini wilayah mana Pak? Wilayah khusus yang besar ya Pak ya? Ya, yang sudah mengusung. Kalau pertemuan-pertemuan tentu kan ketua DPW ya. Kalau daerah DPC kan tidak melakukan itu karena kan tingkatannya, jenjangnya terlalu jauh ya, dari DPC ke DPP ke Jakarta. Ya tentu Jawa Barat itu tidak asal menetapkan pilihan. Tentu ada instrumen kajian, misalnya salah satunya adalah kajian kemenangan. Dan kajian kemenangan di politik itu kan harus sistem mayoritas. Ya, tentu kami tidak kompeten menjawab bahwa DPW mana yang sudah berada di Pak Agus itu sebetulnya ketua DPW lebih tahu lah gitu. Untuk wilayah. Karena kan kita juga belum berangkat nih, masih di daerah masing-masing. Kita kan belum melihat realitasnya. Tapi saya dengar kalau di berita itu, di berita, di podcast dan lain sebagainya, memang sudah sangat banyak DPW. Tapi realnya nanti kan di bilik suara atau di musyawarah. Realnya di musyawarah nanti. Nah, kita berharap Jawa Barat itu mengusung musyawarah, mufakat sebagai ajas penting dari didirikannya Partai Persatuan Pembangunan dulu oleh para muassis, oleh para pendiri. Musyawarah itu paling utama. Baik Pak. Ini kan muktamar ke-10 ya Pak ya? Muktamar ke-10. Apa sebenarnya Pak yang menjadi, yang dianggap kurang pada periode lalu 2019-2024 ini Pak, sehingga membuat pada pemilu 2024 suara dari P3 ini tidak mencukupi untuk mendudukkan kader-kadernya di Senayan Pak? Ya, tentu kan secara subjektif dan objektif lah gitu. Secara subjektif kita memang melihat kepemimpinan tentu. Dari tahun ke tahun, dari periode ke periode itu memang kita butuh sosok pemimpin. Lagi-lagi bahwa di dunia partai modern itu memang ketokohan seseorang ketua umum itu tidak menjadi patokan penting juga. Tetapi bahwa bagaimana seorang pemimpin itu tadi yang harus mampu membangun suasana, membangun iklim sebuah organisasi yang sehat dan kompeten. Yang kedua adalah sistem organisasi yang sudah harus mulai semi tertutup itu harus mulai jadi dibuka keran, terbuka. Bahwa jargon kita Islam rahmatan lil alamin itu memang pada kenyataan kan belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem kepartaian kita. Nah, sehingga kemarin itu ada pandangan bahwa P3 itu ya nasional inklusi gitu ya. Salah satunya terbuka untuk semua orang. Yang berikutnya adalah soal transparansi. Barangkali ini juga menjadi persoalan tersendiri di P3. Banyak lah gitu ya. Setidaknya ada empat rangkuman besar yang nanti yang harus dibenahi oleh partai. Satu yang paling penting adalah sistem pengkaderan. Sistem pengkaderan. Yang kedua sistem keuangan. Nah itu. Yang ketiga sistem organisasi. Ada baru yang keempat itu adalah kepemimpinan. 4 hal ini sebetulnya kalau ini bisa dirancang dengan baik oleh periode sekarang ke depan, saya kira tidak mustahil P3 akan kembali seperti yang periode-periode zaman Pak Hamzah itulah. Oke, baik Pak. Hampir 20 menit nih Pak kita berbincang-bincang Pak ya. Nah, kapan sih Pak muktamar ke-10 ini akan dilaksanakan Pak?
Ya di undangan itu kan 27 ya. 27, 27, 27 berarti 28, Sabtu ya, Pak? 29. Ya, pembukaannya kan malam minggu lah Malam kayaknya minggu. pembukaan. Tapi sekitar hari-hari itu aja Sabtu, Ahad, Senin, 3 hari ya, 3 hari. Ya, kalau kebiasaan dulu 3 hari itu tidak tamat sih. Biasanya 2 hari lah. 2 hari juga selesai, Pak ya? Tetapi sekarang kami harapkan dari Jawa Barat itu detail, tidak asal. Gitu. Ya. Semuanya diprogram, semuanya dibahas dari mulai visi, misi, program, evaluasi, sampai kepada goalnya itu harus dibahas. Itu organisasi yang sehat seperti itu. Visi misinya apa, instrumen dari visi misi itu apa, yang kedua program gitu ya, programnya apa, karena dia harus dari penjabaran visi misi itu. Yang ini yang selama ini kan hilang, yang selama ini. Nah program-program itu actionnya seperti apa, dan sehebat-hebatnya program kalau tidak ada evaluasi juga tidak. Nah, maka dunia manajemen itu kan harus begitu. Oke. Nah ini yang selama ini tidak ada. Kalau ramai-ramai mungkin terlupakan, Pak ya? Terlupakan. Sempat ada, tapi mungkin terlupakan. Beberapa periode terakhir mungkin terlupakan. Iya. Hanya orang ramai-ramai muktamar milih ketua, selesai. Pergi, pulang. Tanpa punya target. Isinya apa, targetnya apa. Nah ini keinginan Jawa Barat mengajak kepada seluruh DPW dan DPC, yuk kita bahas bersama-sama. Sekarang. Ya. Lalu kita ini partai yang sudah tua, ajasnya juga mentereng, ajas Islam gitu ya. Masa sih nggak bisa? Ya. Nah, mungkin ada salah di situ. Baik, terakhir nih Pak Agus, apa harapan Bapak secara pribadi sebagai pemilik suara juga nanti di muktamar ya, sebagai peserta juga, secara pribadi, secara mewakili DPC Kota Tasik dan DPW Jabar nih. Harapan keberlangsungan dari muktamar 10 nanti di Jakarta, Pak. Seperti apa, Pak? Harapan kita bahwa muktamar ini jangan hanya fokus memilih ketua. Ya. Itu satu. Yang selama ini itu harus dihilangkan itu. Persoalan terpilih dan tidak terpilihnya seorang ketua kembali itu nanti menjadi hak prerogatif kalau dalam Islam itu tu'timul qahu man tasya gitu. Nah, kita ikhtiarnya saja. Harapan yang kedua tentu yang diusung oleh Jawa Barat ini sebagai sebuah sosok yang juga dilihat dan diminati oleh DPW yang lain. Ini sosok ini nanti kan ada visi misinya. Nah visi misi calon itu harapan yang ketiga itu visi misi calon itu dikaji oleh para muktamirin dengan benar. Jadi sosok ini mampu membangun harapan atau tidak ke depan. Kan sekarang itu membangun harapan dulu. Karena kan kalau membangun aslinya mah nanti setelah dia pasca selesai ya dia bisa atau tidak bisanya. Kan mampu nggak meyakinkan muktamirin atau publik P3 atau masyarakat P3 bahwa sosok ini membangun harapan. Nah tentu harapan yang keempat, muktamar berjalan lancar, muktamar juga menghindari perpecahan. Baik. Ini yang paling penting. 3 kali muktamar P3 ini pecah. Nah, kalau kita mau jujur bahwa kejatuhan P3 sekarang itu kan tidak otomatis. Dia pelan-pelan. Mobil mogok itu tadi kan tidak langsung dia mogok kecuali kena banjir lah gitu ya. Ada tanda-tanda Pak ya? Ada tanda-tanda, misalnya karburatornya dikena dibiarin. Terus klep ininya ngebul itunya itu dibiarin, lambat-lambat dia berakumulasi dan dia mogok. Artinya sebenarnya kita tahu masalahnya Pak ya? Tahu masalahnya. Tahu masalahnya, tidak pernah mau memperbaikinya. Nah, itu ya. Atau sulit memperbaikinya. Atau bahkan
tahu tapi tidak tahu. Gimana ya? Iya. Kan Imam Ghazali mengatakan begitu ya. Iya. Ada orang yang sesungguhnya dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Kan begitu. Ada orang yang tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Betul. Ya, sekarang butuh pemimpin yang sesungguhnya dia tahu dan dia tahu. Butuh ya. Jangan sok tahu juga, Pak ya. Tapi ada juga kata yang Imam Ghazali juga menyebut ada memang pemimpin yang sok tahu padahal dia tidak tahu. Oke. Baik, Pak. Oke. Berarti setelah diperbaiki berarti harus ada juga perawatan dong, Pak ya. Ya. Tentunya harus ada perawatan supaya partai ini juga tetap eksis. Perawatan organisasi itu satu-satunya pintunya dalam dunia organisasi itu adalah evaluasi. Yang sekarang kita evaluasinya cuma 5 tahunan. Ya. Tidak pernah ada evaluasi. Di sebaik program kalau tidak ada evaluasi ya gagal. Bisa tidak berhasil baru dilakukan evaluasi, Pak ya. Iya, itu kan teorinya pun begitu. Visi, misi, program, evaluasi gitu. Dia rendah, sederhana, tapi sederhana itu sebetulnya jelimet. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus untuk bincang-bincangnya ya, Pak ya. Semoga muktamar Partai Persatuan Pembangunan yang akan dilaksanakan tanggal 27, 28, 29 di Jakarta bisa berjalan dengan baik, dengan damai, dan sesuai dengan nama partainya bersatu gitu, Bersatu. Pak ya. Persatuan, mengutamakan persatuan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Itu tadi Tribuners perbincangan saya dengan Pak Agus Wahyudin sebagai Ketua DPC P3 Kota Tasikmalaya terkait dengan persiapan muktamar dan calon ketua umum yang diusung dari Partai P3 khususnya dari hasil musyawarah wilayah di Jawa Barat, dan saat itu mengusung Pak Agus Suparmanto sebagai musyawarah kerja wilayah. Musyawarah kerja wilayah yang akan diusung di muktamar ke-10 nanti di Jakarta. Terima kasih. Saya Daniel Damanik, sampai jumpa pada program berikutnya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.